15. Saya baca dan kita dengarkan secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam pelung. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan kepada kita." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu semua, Salam. Salam. Sekali lagi Salam. Salam. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk tahun ini dalam perayaan Natal keluarga besar SMP Negeri 1 Lombok. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, pada panitia, dan juga seluruh Bapak Ibu guru. Pada kesempatan ini kami berdiri di depan ini bukan karena sesuatu hal yang jauh berbeda di antara kita, tetapi hanya waktu dan kesempatan saja yang membedakan ini. Sebelum kami melanjutkan, kami memperkenalkan diri singkat saja. Nama kami adalah Selamat Zendate. Kami bagian dari keluarga SMP Negeri 1 Lombok. Salah seorang guru di SMP Negeri 1 Lombok, Ibu Lestari Abdi Sabda Warno. Ada di tengah-tengah kita. Kami keluarganya, kami dari Desa Miligodu, Kota Metropolitan sebelum pemekaran Yesutara itu. Dan kami sudah berkeluarga. Saat ini kami pendeta di BNKP dan sedang melayani jemaat di Jemaat Nazarene Resort 47 BNKP di Kecamatan Aloa, masih wilayah Kota Gunung Sitoli. Kalau kita mau ke Gunung Sitoli, jalan pintas lewat Amahalu, Mua, Solo, lewat Nazarene. Di situ ada gereja tempat kami melayani. Kami di sana sudah 2 tahun lebih. Demikianlah perkenalan singkat dari kami. Kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Tema yang telah diberikan oleh panitia sesuai dengan tema Natal tahun ini oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan PWI, Persekutuan Wali Gereja Indonesia, yang dikutip dalam Lukas pasal 2 ayat 15b. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Dan panitia mengusung subtema sukacita Natal menjadi sumber harapan baru.
untuk bertransformasi, mencapai masa depan dan kinerja terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan seluruh kita yang hadir dalam ruangan ini, sukacita adalah kebutuhan dalam jiwa kita sebagai manusia untuk merespon hari-hari perjalanan di dalam kehidupan kita. Karena hidup tanpa sukacita sangat mempengaruhi, ibarat sayur tak punya garam. Dan hidup tanpa sukacita itu membedakan gaya hidup kita, penampilan kita, cara kerja kita, dan prinsip-prinsip yang lain di dalam kehidupan kita. Itulah pengaruh sukacita itu. Makanya setiap ibadah seperti yang kita lakukan tadi, membawa liturgos mengajak kita untuk bersukacita pada kebaktian ini untuk memuliakan Allah. Dan oleh karena kebutuhan bagi manusia itu sukacita, sehingga banyak orang yang mencari, banyak kita yang mengejar sukacita itu. Bahkan tanpa kita sadari, kadang kita berebut untuk memperoleh sukacita, sehingga secara tidak langsung sukacita itu menjadi barang yang mahal, menjadi idola yang dicari oleh manusia. Dan pada kesempatan ini, sebagai orang yang berpengharapan sesuai dengan subtema yang diusung oleh panitia, yang merindukan harapan baru di dalam bertransformasi, mencapai masa depan dan menunjukkan kinerja terbaik, sangatlah tepat Bapak Ibu jika Natal kita jadikan sebagai sumber sukacita yang abadi pada tahun ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Anak-anak kami sekolah, amin tidak? Amin. Luar biasa. Jujur saya sedikit grogi karena terlalu banyak manusia di ruangan ini. Apalagi saya memakai mimbar terbuka. Saya tanya panitia di mana khotbah, di atas atau di bawah. Kalau di atas masih lumayan leher saya yang nampak-nampak. Tetapi di sini nampak semua. Kelihatan kalau gemetar kaki kita di depan ini. Tetapi puji Tuhan, jangan menghalangi kita menerima firman Tuhan. Jadi sangat tepat karena Natal kita jadikan sebagai sumber sukacita, karena di dalam Natal itu kita diperhadapkan untuk melihat demonstrasi kasih Allah yang begitu besar menyelamatkan manusia dari dalam dosa. Seperti pesan Natal tahun ini sesuai dengan tema, mengajak manusia, mengajak kita semua untuk datang kemana Bapak Ibu dan Saudara. Pesan Natal tahun ini mengajak kita ke suatu tempat yang begitu memiliki makna pengaruh di dalam kehidupan kita ini, di dalam meraih masa depan dan di dalam kita berkarir, yaitu Natal mengajak kita untuk datang ke Bethlehem. Dan ini memang benar, sudah saatnya Natal harus mengajak kita sebagai orang percaya secara khusus kepada Kristus. Datanglah ke Bethlehem. Diawali dengan kalimat di situ, marilah sekarang.
Jadi mulai hari saat ini Natal mengajak kita, datanglah kalian ke Bethlehem. Mengapa hal ini mengapa hal ini penting? Karena Natal sudah melihat, Natal juga menyadari bahwa kehidupan kita akhir-akhir ini, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu semua, termasuk anak-anak kami, jarang lagi kita merindukan datang ke Bethlehem. Tetapi yang sering kita memilih tempat kita datang selama ini, rata-rata lebih ingin kita datang ke Google. Halo, kalau selama ini kita rata-rata lebih suka datang ke Google, lebih senang kita, lebih sering kita datang hanya sampai di Facebook. Saya juga termasuk orangnya, bukan hanya Bapak Ibu. Rata-rata kita orang Indonesia dan dunia, apalagi kita orang Nias, ada yang sampai tidak tidur-tidur, mau datang ke Google, mau datang di Facebook, mau datang di mana, sering di WA. Hanya di situ kita datang, dan akibatnya kita melupakan Bethlehem, dan hanya sering kita berhadapan, bertemu dan singgah di Google, di Facebook, di WA, dan hasilnya memang beda juga. Hasilnya beda, parah, malah lebih parah malah. Hasilnya dari kualitas kehidupan kita, hubungan baik kita dengan Allah, hubungan baik kita dengan sesama, baik di dalam bersosial, baik di dalam bekerja, terlebih di dalam beribadah. Ada pengaruh ini, nampak nyata pengaruh ini. Bagaimana yang sering datang ke Bethlehem, dan bagaimana juga yang sering datang hanya di Google, hanya di Facebook. Atau saya tu bahkan mau berdakwah, bapak main di Google tak. Kita faidi singada aulina uba bayang dua dari Bapak Ibu, wah hadiah horre balik. Harus memakai kacamata Bapak Kepala. Lawa berwa yang mengalata penga kamu. Kita banyak rusak mata ini karena terlalu sering datang di HP. Sasaran mata kita. Lau Rauno, Lau Satua, termasuk Bapak Ibu guru. Lau Rasa Tua Banomo, dalam mandiri kabida hapidan. Auha olifu ita Raunoda asal olifu ita hapu. So warga jemaah juga, waktunya hatau kami ini yuhaya ya ubah hada apa sih kan? Iya ya, mau kau juga sakti ya ini olifu tuh bapak. Alaina no ambori itu terdalu sa ebor ini dia. Habar dalam HP bahasa dalam Google. Kadang-kadang letak peduli ke hanya nawali sobat ada kiri kanan. Bahena peduli ke naik koi ita, bata osi toke-tokea. Sorry, lu laku penting dah aku so pelayanan, so dinas. Bahasa boleh parania. Kualitas wawri nyata kota ni pada fausu soi tadi. Hadi ada mande, hada ulat koni lagu kualitas wawri dah hasa boleh fakota. Samuza tu hasa boleh fakota. Lewi lain nasoma satu pada fakota tak ada negro musikol. Berdamai, bertransformasi mencapai masa depan. Memang masa depan itu sungguh ada. Kata firman Tuhan di dalam Ibrani 13. Tetapi saya tidak tahu apakah leteki ko masa depan apa ilah fakota yang tadi.
hasilnya menjadi tahu. He hasil memang ibu gomi ikoda tidak. He halatama nono pami ikoda tidak. Padahal bagi kai pernah baso. Ba Facebook ipuna tengah abada ofeta baso ya ia ba satelit sia ba panu. Facebook bulu gomi daro ita kiri sia ba satelit. Sapu-sapunya saya di paling alua nasonia nilada salawahora penanomoda bazingada ofana wata video abenata tolo nida kawawa sudah jauh kamu dan video kamu abenata mazawa hotania batenga haya itada tengah haya dikasih sobat semua para jamaah ini seperti baoya koda kanube sona la koda wila muga bumi jemaah la beke tu bawya noa fozi koi bau la koda unhaba mikiri bahaba ibunda asa jadi dalam kualitas dah akibatnya mehada amaina dia masih bisa kita kembali masa depan bahwa bisa dukungan dapat kinerja terbaik nah pada teruni tetapi puji Tuhan maka panua baoya karerewa baurida di tengah hidup kita yang banyak membuat kita hanya melihat dari sisi luarnya saja. Natal tahun ini mengingatkan kita untuk datang di Bethlehem. Seperti para gembala di dalam tema itu, baru saja mereka mendengar dari malaikat ada apa di Bethlehem. Di dalam ayatnya yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, dan gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem. Artinya Bapak Ibu, para gembala hanya mendengar saja tentang Bethlehem, langsung terkontaminasi jiwa mereka. Ada rasa peduli kepada sesama gembala, ada rasa kebersamaan, muncul rasa persaudaraan, muncul rasa persahabatan yang sudah mulai hilang, muncul rasa kekompakan. Ayo, mari kita pergi sekarang juga datang ke Bethlehem. Abenan kile ni orang, desofeta ira na sabab Bethlehem. Tetapi Natal itu sudah mengkontaminasi jiwa gembala. Akibat dari kelahiran Kristus di dalam bumi. Faimu nabakada taromo durasi sekidao. Nah, ya tahu wih apa fai uang akal laromo di keradar wa ita. Nano awai mu ita dania naso ditore batawa kera bifuli mi air. Itu bedanya Bapak Ibu. Kedua, di Bethlehem itu hanya aja kita Natal untuk datang ke Bethlehem, untuk bertamasa di sana. Di Bethlehem itu apa yang terjadi? Ada satu foto di baliho ini saya lihat. Ini hanya gambaran saja. Coba kita pandang lebih dalam. Apa sebenarnya nuansa seperti apa di Bethlehem saat Yesus lahir? Saya garis bawahi kesederhanaan. Di sana kita menemukan bagaimana hidup yang sederhana. Di sana kita bisa melihat jati diri kita sebagai manusia hidup di dalam dunia. Siapa kita sebenarnya? Ada kita lupa kita. Iwasuna Yakobo yaikadre hazauza haani maulidare iwasuna zamubwaka maulidare faulidare unapomobuka hari ini cantik
molek, suka orang melihat foto di situ, besok lusa lain dia. Tetapi Natal di Bethlehem, diajak kita datanglah di Bethlehem. Natal itu bagaimana hidup pola hidup yang sederhana, yang ditunjukkan oleh Allah kepada manusia. Itulah hidup yang penuh arti. Itulah hidup yang penuh makna. Pola hidup yang sederhana. Ada masa depan di Bethlehem. Ada damai di sana. Meskipun hanya foto. Coba kita lihat Maria dengan Yusuf. Dan memang gambarnya sengaja dibuat seperti itu, mempesona. Ada kesederhanaan. Tidak ada keributan di sana. Tidak ada mewah-mewah di sana. Seperti kalau kita lahir seperti di rumah-rumah sakit itu. Mohon maaf kalau ada di antara kita orang tua, bapak ibu mati. Itu juga menentukan di dalam kehidupan kita. Dan yang lebih dahsyatnya di Bethlehem itu, selain sederhana, selain pola hidup yang damai dan masa depan, kita bisa melihat pesona daripada Yesus Kristus itu, yaitu rela datang ke dalam dunia Allah itu, menjelma menjadi manusia atas dasar kasihnya kepada dunia, kasihnya kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada kita semua. Amin Bapak Ibu. Itulah kasih Allah. Dan istilah dasar yang membuat kita duduk bersama sebanyak dalam ruangan ini hanya oleh karena itu Bapak. Natenga mo Yesu bagulidano ufai ikane tumeka ila buhur namu. Tetapi memang Yesus bagulidano membentuk karakter kita, memampukan kita melihat siapa sesama kita, siapa saudara saya. Itu semua oleh karena kasih Yesus. Dan itu yang membuat kita bisa berkumpul di tempat ini. Meskipun variabel Bapak Banayade banyak sekali perbedaan. Jujur Bapak Ibu, kita tidak bisa mengenal satu dengan yang lain saking banyaknya siswa-siswi kita. Bapak Ibu guru, era-era ini memang dulu Bapak Ibu guru ada mau satu rombongan nama siswanya Bapak. Wah Manisa itu pendidikan lalu afun kebidanya guru. Lalu kembali kami tua-tua. Banyak perbedaan, beda desa, beda marga, beda denominasi gereja, beda status, dan banyak sekali yang berbeda. Sulit sebenarnya kita bisa bersatu, sulit sebenarnya kita bisa beribadah bersama, tetapi hanya oleh karena kasih Kristuslah kita dituntun bersama, bergandengan tangan. Apa ya ini? Urong ini latui beberapa panitia dia ini. Bernafi fumane panitia menjadi ke. Tetapi beberapa panitia begitu dahsyat pekerjaan mereka hari ini dan luar biasa estimasi baliho-baliho ini membuat Natal menjadi ragu. Itu yang membuat kita telah bersatu. Sebenarnya sulit untuk bersatu, apalagi kadang-kadang sulit bersatu kita beribadah bersama. Amena, apalagi sulit kita ketemu berpingkatan untuk membinoan. Tabe ada sok takoso basogai numero 2 bafalukan itu. Tetapi berani sok kasih Kristus dua ada. Tak boleh memang sulit bertemu. Saya di tempat pelayanan juga begitu. Sogai atau bertemu. Padahal dua orang tinggal pada amami kau banyak sutara. Tinggal bapak pengurus. Mungkin karena ada dasar perbedaan tertentu. Kita lihat dalam Bapak Ibu guru ada gara-gara bagian les pelajaran,
sulira bersama. Tetapi Natal ini loh, ini momen kita untuk berdamai. Mungkin karena mau kita masalah arisan, lemanui bebeba mau usia, mau saya 2 minggu lah tawa. Mungkin saja bisa seperti itu, hanya contoh beberapa. Dan mungkin ada hal-hal yang lain. Tetapi oleh karena Kristus sudah datang ke dalam dunia, itu yang membuat kita hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Atulah dari Bapak Ibu, si mana ni waga may dola sa tuwa fur kita mau buka. Melamane he nomor kita away bana, baheno mo away ta away berra, baheno mo gola kita away buat baabuso dalu si mana mania di losi de boh. Ketika kita mampu melewati batas-batas, sekat-sekat yang membuat kita untuk berpisah, sulit bertemu, sulit bersalaman. Padahal apa Facebook sama WA online kan apa kabar yes manu, tetapi napa dunia tadi sulit bawa realisasi kayak dia. Ini semua patut kita berterima kasih Kristus yang mempersatukan kita. Itulah pesan Natal Bapak Ibu dan anak-anak kami semua dan seluruh orang tua kami. Pesona Yesus Kristus yang membuat kita menjadi terpesona. Dengar lagu si Nuno terpesona. Beda. Anak mikir dia itu apa-apa. Tetapi maksudnya di sini pesona Kristus yang lahir itu membuat jiwa kita menjadi terpesona. Ada apa dengan dia? Sehingga setiap tahun dirayakan ulang tahun, padahal dia lahir hanya di keadaan yang hidup. Itu tidak ada dokter. Soalnya ada saya baca tentang kelahiran Yesus. Ada seorang pendeta dia ungkap begini. Sedihnya kelahiran Yesus, padahal ini anak pertama dari Maria. Tetapi tidak ada bidan, tidak ada dokter. Katanya kalau anak pertama itu agak banyak sekali pergumulan. Tetapi Maria menerimanya dengan penuh sukacita. Padahal Yesus itulah pesonanya, hanya lahir di kandang yang hina, bukan lahir di Pratama, bukan lahir di Thompson, bukan hanya lahir di mana itu di Bethesda, bukan. Dan statusnya dikenal banyak orang anak seorang tukang kayu. Tapi mengapa kita begitu mempesona tentang dia? Padahal dia bukan pejabat, dia bukan bupati. Yang kita kenal dengan pesona Yesus, dia mengajar kurang lebih 3 tahun setengah dan hanya memiliki 12 murid saja. Kesan terakhir murid-murid 12 pun bandel-bandel. Agak beda bagaimana tuh vetero. Melarang Yesus wajib tidak menanya. Dari dari falfaka maka Facebooknya dalam ini pakai kayu. Abe naik dan amigo sila tahu. Itu dia terbubur membawa. Lena isi amigo sila tahu mau mendelu. Posisi betul. Apa pesan Yesus? Tidak pernah menjadi pejabat. Bahkan saat mati terkutuk di atas salib. Makanya dihujat terus sampai hari ini. Yesus yang kita sembah ini ada golongan tertentu. Masa kalau begitu dia itu kan terhina. Siapa yang tidak terhina? Orang mati di salib, kiri kanannya di api, 2 orang penjahat saja. Lalu apa yang membuat saya dan Bapak Ibu terpesona? Yaitu yang pertama, karakternya Bapak. Itu yang membuat saya dan kita terpesona. Bagaimana karakternya? Bukan hanya kuantitas saja, tetapi karakter yang berkualitas. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini yang perlu kita pikirkan dalam Natal. Dan ini yang sudah mulai terkikis di dalam kehidupan kita. Karena jarang kita datang ke Bethlehem selama ini. Kita hanya melihat-lihat saja. Pesonanya adalah karakter Yesus
Dia memperhatikan bagaimana kasih itu. Yang kedua, saya singkat saja, gaya hidupnya. Bagaimana dengan gaya hidup Yesus? Setara dengan perkataan dan kenyataan. Bukan pencitraan saja. Pahingiran ada pemilu atau lawan. Bukan pencitraan, tetapi pesona daripada Yesus itu adalah realitas. Dia mampu nyatakan di dalam kehidupan. Itulah pesona Yesus. Yang ketiga, penampilannya. Penampilan Yesus ini diawali dengan pola hidup yang sederhana. Lirernya bagengsi. Lirernya saya istilah maaf ya. Saya istilah lawal glow, dapat dalam lawal glowing, ya, tidak salah itu ya. Lirernya bagengsi, lirernya glowing. Lalu tahu kita lawal glowing shine. Yesus mengajarkan kita pola hidup sih. Karena itu bukan diri kita, karena kehidupan tidak ada di sana. Pasal di Facebook, di mana bahwa sebenarnya yang membuat kita miskin itu bukan karena makanan minuman, karena makanan minuman itu ada disediakan Allah, ada pisang, ada ubi, ada apa lagi? Selalu berkata kalau roi mana tahu saya. Tetapi yang membuat kita miskin itu adalah gaya hidup kita dan gengsi. Oh sobat kabadededa halawal ni hadania. Nabi hadiyo mubanomo kulkas adruf. Halawal ni hadania le nabi hadiyo fakir guru a. Dan dededa mati-mati kita mempertahankan itu. Balik-balik mengkeren nalabek mandalutabe padahal hidup tidak ada di sana, kesederhanaan tidak ada di sana. Bahkan ketika Yesus Allah datang ke dunia penuh sederhana, iwaba sunabilitiado mengambil rupa seorang hamba, dihetak ke dia. Hewa yang ilo walanya, baik hebat punya dah. Ihana ternyata eusa, mani dede sederhana. Itu pesona Yesus. Semua dikerjakan atas dasar kasih. Tapi kasih Yesus itu sungguh jauh berbeda. Meskipun manusia pernah mengkhianatinya, tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Itulah pesona seorang anak tukang kayu tadi. Kasihnya itu loh yang membuat dia mempesona. Meskipun hanya seorang tukang kayu, tetapi karakter dan kualitas hidupnya membuat orang terpesona. Seringkali dikhianati orang, seringkali dibenci orang, seringkali dicuekin, bahkan dilupakan, bahkan pernah diludahi dia, dipukul, diikat, kepalanya dimahkotai duri. Apa katanya? Aku tetap mengasihi. Amin Bapak Ibu. Itulah pesona Yesus. Meskipun Petrus menyangka dia, saya tidak tahu siapa dia, kami baru pernah ketemu itu orang. Tetapi ketika dia memberikan pesona dan pesan Yesus, apa yang dilakukan Petrus? Dia bersembunyi lalu ampuni saya Tuhan. Baru dia menemukan jati diri yang ditundai. Yang kedua, meskipun engkau manusia, saya dan Bapak Ibu dan semua kotor oleh dosa, hina, tidak ada harga, rusak total. Iwag faulo bazura Roma, luhur ada bapak mati. Tapi Yesus rela mati menebus dosa manusia. Itulah pesona seorang guru
guru sejati. Sekali lagi, itulah pesona seorang guru sejati. Nggak boleh dia panggil nama Bapak Ibu guru. Itulah pesona Bapak Ibu, pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti yang dilakukan Kristus itu, meskipun siswa kita itu sering mengkhianati, meskipun jengkel kita, bukan anak kita, bukan darah daging kita, tetapi karakter kehidupan kita di dalam Kristus, kita rela berkorban demi masa depan mereka. Amin Bapak Ibu guru. Sekali lagi amin Bapak Ibu guru. Amin. Anak-anak kami amin. Biasa sekali. Itulah persona Yesus sebagai anak tukang kayu itu. Meskipun engkau hanya seorang gembala, tapi Yesus mau menjadi sahabat bagimu. Amaina nama siapa persoalan kita Yesus Kristus. Pola hidup sederhana yang ditunjukkan oleh Kristus itu yang membuat kita. Sedihnya kita saat ini bukan banyak terpesona kepada Yesus, tetapi sering kita terpesona kepada zaman. Zaman di mana kita ada. Zaman apa ini? Manusia hidup di dunia-dunia. Satu dunia maya, kedua dunia nyata. Dalam kelemahan, dalam eredisi bayi doa yang dimana. Akibatnya apa yang terjadi? Zaman semakin maju, tetapi moral kita semakin rusak. Seperti yang saya uraikan dari awal tadi. Benar yang dikatakan istilah itu. Pendidikan, gelar semakin tinggi, unit sekolah semakin banyak, gedung-gedung gereja sedang merumput di desa, di kota, di pedalaman banyak. Tetapi moral semakin rusak, kasih semakin sirna, persaudaraan semakin hilang, bahkan sifat udu mana daun nai zalua. Apabila ina dari fusura niha hasakali lima fakih, sakali lima fakih ada ini berne ina terpebi, osome ina pemilu kemarin. Mencari tahu so si mencari lupa tuh dia dia baca jemaat baru ni sorau berfarita ke iwal hepa sedatu waktunya hana bapa iwal kakek sedatu puji Tuhan nama dia dari ke kuman abinam dia bila bau buku na jauh haba abina sorau ke baru cita-cita dia di kena iman atulah sani wazan tuasoi Fasibaya deuna Namas. Kadang-kadang persaudaraan kita notekiko saja. Atau sekali lima fakir muncul persaudaraan dahulu. Diterus persaudaraan dahulu. Fasibaya ebaya eza. Maka depannya siap-siap kita zui. Urobo so bapak luar ada pilkades ya. Pilkades. Pasti dari aku sih tabe-tabe ya ika pada usumi. Kalau mana sudah tahu kita balafo, bala di mana ada tesi, gue bisa lagi. Sama dari mana sih? Seperti pada hari hari ini mbak lo. Iya dah. Itulah rusaknya kita bagi metode. Kedua, sama lepara, bagaimana kau itu terdadare, menolifu kita, menolaifu kita berzaman yang begitu berbeda. Mohon maaf kalimat zatua lawal agawai teu saiku baper kita dalam segala sesuatu. Letailah amat heda bagi kita. Letailah sejauh mana kemampuan Anda. Letailah sejauh mana kekuatan fisik kita. Akibatnya nanti setelah sakit. Tapi nanti kita itu dari dulu bakal tunai bantu ini. Otak kena rawat. Hana, memang itu ada seolah kita berlomba tanpa dasar.
Abai solo himoroi lawa satua. Matonga mate di gohi. Ba matonga mate di zolohi. Fatabu gahe. Ba iruhi awa. Patula dalo. Dalo ba tekiko bagi natu. Soga mai dola zatua sa mumau. Adrefa utu ira bayo wage lefu. Ba adrefa roi rawa kuage bukebu. Bapa madani se bologabu. Bapa ngalui arrebulu. Nakada natasadari ko sa yago. Baik aku deh, soalnya belum dulu. Saya dengan dia itu sahabat sebenarnya. Saya dengan dia itu kenalan saya di Facebook. Saya dengan dia itu ya ada kaitannya, tetapi karena kadang-kadang berrelasi melita bapeti kema itulah yang terjadi. Meskipun orang sudah sekolah, ada titel, ada jabatan, ada harta, tetapi kalau belum datang ke Bethlehem, memang susah dan memang menyusahkan. Dulu nasi duna tuna bapak, agar memang ini benar. Beberapa bulan yang lalu yang terjadi di Jawa, seorang istri berprofesi sebagai seorang polwan. Tahu dari si bapak cilekimannya. Dia memiliki seorang suami profesi yang sama, seorang polisi. Hanya gara-gara gaji K13 di dalam berita ya. Seorang istri rela menembak mati seorang suaminya sendiri yang seorang polisi. Aman selesai cerita. Merasa puas lah. Efeknya apa? Yang sudah suaminya meninggal, lakoda. Dan dia kirisunya balu dapat dikata kami panonia kiris. Anda tahu ya ba, lalu punya ada alhamdulillah. Tetapi bagi seorang istri, meskipun seorang polis, la beya la dulu. Pertanyaannya, uilawan, lama apa yang lebih sadis? Suami sudah meninggal, istrinya sudah ada di penjara. Moroi furi, saudara orang yang basuh. Yang satu 2 tahun, yang satu 6 bulan. Anak yang tidak tahu apa-apa menjadi korban apa yang terjadi di dalam keluarga. Adonai semuanya bapak tilekimade susah mengontrol diri. Hadiah kedua, adanya nalemenya bapak tilekema ni harus masuk kota daya yang saya dapatkan di